Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wa islam wa an'amana bi ni'matil amni wa salam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi jami'in ni'am. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahna billahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabi wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna minal muttaqina qabla Ramadan wa ij'alna minal muttaqina fi asna'i Ramadan wa ij'alna minal muttaqina ba'da Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, terutama yang telah memberikan kepada kita nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan dalam hidup Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat-nikmat yang lain. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menghitung dan menghitung, mengira dan mengira nikmatnya. Namun Allah hanya ingin agar kita selalu mensyukuri, menyebut-nyebut nikmat Allah sambil memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu insya Allah berkenan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang lain. Kita telah diberikan nikmat iman, itulah nikmat yang sangat mulia. Diberikan nikmat kesehatan sebagai kesempatan untuk menambah kemuliaan, apalagi satu hari ke depan, ya, hari ini Ahad, besok Senin, Selasanya insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Ini yang bulan yang sangat mulia, yang tidak diberikan kecuali pada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Niscaya bulan Ramadan kita bisa membentuk diri kita menjadi hamba yang sudah dimulakan lebih mulia lagi, menjadi hamba yang telah diberikan iman, meningkatkan menjadi hamba yang bertakwa. Karena kita berharap memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertakwa sebelum Ramadan, jadikanlah kami orang yang bertakwa di saat bulan Ramadan nanti, dan jadikan kami menjadi orang yang bertakwa setelah melewati bulan Ramadan. Hadirin hadirat, tidak lupa pula kita sampaikan sholawat kita hadiahkan, kita curahkan sholawat kita kepada Nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, suri tauladan kita, ya, dan juga yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Rasulullah SAW yang perjuangannya dengan kegigihannya mampu mengubah kehidupan manusia minal jahiliyah ila nurillah, ilal hidayah, wa ilal Islam. Kita alhamdulillah merasakan dan kita insya Allah menjadi orang yang diridhokan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan, dirahmati dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang qawaid Qur'aniyah. Kita masuk pada
kaidah kehidupan yang ada dalam Al-Quran yang ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, potongan ayatnya, walaisa zakaru kal unsa. Tidaklah sama laki dan perempuan. Ini kaidah yang memang menjadi satu landasan dalam kehidupan, bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda. Walaupun ada kesamaannya, tapi juga ada perbedaannya. Sehingga masing-masing kita hendaknya memposisikan diri sebagai hamba yang telah diciptakan Allah, yang mana ini merupakan karunia yang tidak boleh kita abaikan. Baik ya sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Kalimat ini berasal atau ada dan termaktub dalam satu ayat di surat Al-Imran. Yang lengkapnya adalah tentang kisah seorang wanita, istri Imran, yang bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dia nanti memiliki anak, maka anaknya dinazarkan menjadi orang yang akan berbakti kepada Allah, melayani dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khususnya tentunya yang diharapkan ya, datang laki-laki, bukan perempuan. Ya. Maka disebutkan dalam ayatnya, irqalatin mura'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Ingatlah ketika istri Imran berkata kepada Tuhannya, ya Tuhanku, aku bernazar apa yang ada di perutku ini untukmu. Nazartu laka maksudnya adalah aku bernazar, aku inginkan dan aku berikan apa yang ada di dalam perutku ini yang sedang aku hamil di dalamnya, agar nanti menjadi orang yang berbakti hanya untuk Allah, hanya untukmu. Muharraran fataqabbal minni. Dia membebaskan dirinya dari segala kehidupan duniawi hanya untuk akhirat. Maka terimalah akan nazarku ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, kalau boleh kita ambil hikmah dari ayat ini adalah bahwa setiap wanita yang sedang hamil, maka berdoalah kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya keturunan yang terbebas dari segala dosa. Muharraron itu artinya merdeka. Merdeka dari segala bisikan, dari segala kemaksiatan dan sebagainya. Bernazar kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya anak yang soleh. Itu yang selayaknya dan sewajarnya dilakukan dari sejak seorang wanita merasakan dirinya hamil. Merasakan dirinya di dalam perutnya ada janin yang bakal ke depan akan melahirkan seorang anak. Nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Akhirnya Allah kabulkan permintaan istri Imran dan Allah berfirman, falamma wadu'atha qalat inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa zakaru kal unsa. Di saat seorang wanita yang hamil melahirkan, maka berkatalah istri Imran ini, wanita ini, ya Allah, ya Tuhanku, aku melahirkan seorang wanita. Padahal harapannya laki-laki.
Nah, ini tentunya sesuai dengan kehendak Allah, bukanlah keinginan dari manusia. Harapannya memang laki-laki agar lebih optimal dalam melaksanakan nazarnya, gitu kan. Artinya kan ya kalau dalam bahasa kita marbotnya ya, marbot di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kalau seorang laki-laki akan menjadi orang yang optimal dalam melayani Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal-hal yang memang untuk kemaslahatan umat. Sehingga ya dalam tanda kutip gitu kan, dalam tanda kutip wanita yang melahirkan ini, Isra Imran ini agak menyesal itu atau agak ya, kurang berkenan ya, dengan apa yang Allah telah tetapkan. Maka dikatakan inni wada'tuha unsa. Aku melahirkan seorang wanita. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Allah Maha mengetahui apa yang dilahirkan oleh ya seorang wanita ini. Walaysa zakaru kal unsa. Ya, walaupun ya tidaklah sama antara laki dan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku memberikan kepadanya nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohonkan perlindungan kepadamu ya Allah ya dari untuknya ini dan keturunannya nanti dari setan yang terkutuk, ya, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini juga penting dilakukan oleh seorang ibu yang terutama di saat dia dalam apa urusannya mengandung ya, nanti akan melahirkan ya, di saat dalam kandungan boleh juga mengajarkan doa ini u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, itu sekilas ya dari ayat yang potongan ayatnya disebutkan walaysa zakaru kal unsa. Tidaklah sama antara laki dan perempuan. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Di mana juga dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian ya, antara laki dan perempuan. Jadi memang ada perbedaan. Tapi kalau kita melihat ya, atau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda dari satu sisi, tapi ada yang sama dari sisi lain. Ini yang perlu kita dudukkan, ya. Yang perlu kita ya, pahami bersama bahwa memang satu sisi Allah menciptakan manusia dengan perbedaan, ya, perbedaan jenis kelamin, ya, perbedaan dari kewajiban, ya, baik kewajiban dalam kehidupan dunia, ya, dan ada kesamaan di dalam masalah, ya, atau dalam dari satu sisi yang lainnya, sehingga nanti ya dalam pemahaman ini bisa kita memposisikan diri mana kesamaan di antara laki dan perempuan, mana perbedaan antara laki dan perempuan. Yang pertama kita lihat perbedaannya. Walaysa dzakaru kal unsa. Yang mana ya dalam kaidah ini sangat penting untuk dipahami bahwa seorang laki-laki itu tidak akan bisa sama dengan perempuan. Apapun yang diusahakan tidak boleh disamakan. Ya pertama dalam masalah ya jenis kelamin, ya, tidak bisa dikatakan laki seperti perempuan atau perempuan seperti laki-laki. Posisikan dirinya sebagai ciptaan Allah yang demikian. Allah telah menciptakan dua jenis yang berbeda, ya kan? Laki dan perempuan. Bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan? Nanti akhirnya dia mampu memposisikan diri sebagai laki-laki dalam masalah pakaian, dalam masalah pekerjaan, atau dalam masalah
ya menjalani kehidupan, sehingga tidak boleh dia menyerupai yang lainnya, ya. Baik laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. La'anallahu al-musyabbihat, kata Rasulullah SAW. Allah akan melaknat seseorang yang menyerupai sesuatu yang bukan karakternya, sesuatu yang bukan bagian dari dirinya. Allah akan melaknat kata Nabi SAW al-musyabbihat. Misalkan ya, laki pakai baju perempuan, jalannya juga lenggok-lenggok, ya, perkataannya juga mendayu-dayu seperti perempuan, ya. Atau sifat-sifatnya, ya, karakternya di perempuan-perempuankan, itu kan, ya, seakan-akan seperti perempuan. Ini nggak boleh, ya. Ya beginilah yang Allah ciptakan, itu kan, dan karakternya memang, ya, harus ada perbedaan, ya. Laisa zakaru kal unsa, laki dengan perempuan ya berbeda dari masalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang laki nggak perlu pakai jilbab, yang laki nggak perlu pakai, ya, emas, ya, yang laki nggak perlu pakai, ya, sesuatu yang akhirnya membuat dirinya kok kelihatannya, ya, seperti perempuan, gitu kan. Nah begitu juga dengan perempuan Allah ciptakan seperti itu, di mana, ya, bagi muslimah atau sebenarnya semua, ya, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama untuk kalangan wanita menutup auratnya kecuali wajah dan tangan. Ya kan kewajibannya, kan. Walaupun nanti kita perhatikan juga bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada kelebihannya dan setiap, ya, makhluk yang Allah ciptakan dengan perbedaan jenis kelamin. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa mengatakan, la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian iri dengan apa yang Allah lebihkan, baik dari laki dan perempuan, dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya kelebihannya. Masing-masing punya kelebihannya. Laki-laki kelebihannya apa, perempuan kelebihannya apa. Dan ini satu sisi yang memang masing-masing membanggakan diri. Laki punya kelebihannya apa, perempuan punya kelebihan apa. Lirijali nasibun mimma iktasabu, bahwa laki-laki punya, ya, kelebihan, punya, ya, jatah yang dia akan mendapatkannya dari segala usaha yang dilakukan. Walinisa nasibun mimma iktasabat, perempuan juga demikian, bagi mereka punya jatah nasibnya sendiri dari apa yang diusahakan. Was'alullaha min fadli, mohonlah kepada Allah karunia anugerah yang telah diberikan kepada siapa saja. Nah, dari satu sisi seperti ini, ya, bahwa memang Allah menciptakan laki dan perempuan berbeda, ya, dari sisi, ya, ciptaan bentuknya yang berbeda, rupanya yang berbeda, ya. Laki, ya, seperti yang kita lihat, perempuan seperti yang kita lihat. Laki, ya, orangnya, ya, kalau disebut dengan perkasa, perempuan dengan yang cantik, ya. Itulah hal yang memang sebagai karakternya, ya, seperti halnya kita lihat dan kita sudah merasakan masing-masing, ya. Yang kedua, kelebihan yang Allah berikan atau perbedaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada masing-masing adalah, ya, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, ya, memiliki tanggung jawab terhadap wanita. Qawamun, sebagai qawam itu sebenarnya bukan sekedar laki-laki, ya, lebih unggul, tapi laki-laki itu qawam, laki-laki yang memiliki tanggung jawab terhadap wanita. Ya. Kenapa? Ya, karena memang bima fadallahu, ya, bagaimana yang Allah berikan kepada laki-laki, ya, kelebihan atau juga anugerah karunia kepada, ya, laki-laki tersebut, ya. Dimana dengan itu maka, ya, seorang laki-laki harus menjalankan tugasnya
sebagai kepala rumah tangga misalkan, ya. Sehingga dengan itu dia menjalankan apa yang telah Allah berikan, ya, bagi laki-laki. Nah, perempuan juga ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Bahwa Allah memberikan kepadanya, ya, dalam masalah mengandung seorang anak, yang dengan itu maka dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari apa yang telah dilalui dengan susah payah. Bahwa seorang wanita tentunya memiliki kelebihan tidak dimiliki oleh laki-laki. Misalkan, ya, bahwa Allah mengatakan, ya, seorang wanita, maksudnya Nabi mengatakan bahwa seorang wanita tidak perlu berjihad. Jihadnya adalah ketika dia berada di rumahnya. Tidak perlu pergi, ya, sampai hanya berjibaku, ya, berperang, ya, sampai dia terbunuh, ya, dengan tusukan panah atau pedang dan sebagainya. Itu tidak perlu. Tapi jihadnya adalah di rumahnya. Dengan mulia itu, atau ya, sangat ringan, ya, bagi seorang wanita memiliki kelebihan daripada laki-laki dalam masalah berjihad yang tidak perlu keluar rumah, lalu akhirnya dia berjibaku dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala saat terjadi perang atau yang lainnya. Dan juga yang lain adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baik laki-laki maupun, ya, perempuan, ya, dengan perbedaan dari sisi, ya, berbagian waris, ya, bahwa, ya, tidak sama jatah warisan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena memang, ya, Allah Subhanahu wa taala membedakan dalam masalah, ya, kewajiban dalam rumah tangga. Kalau laki-laki tanggung jawab semuanya, sementara perempuan tidak, ya, bertanggung jawab dalam masalah nafkah, ya, terhadap, ya, keluarganya. Makanya Allah lebihkan untuk laki-laki dalam masalah warisan. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan jatah, ya, dari perempuan, ya, laki-laki satu, perempuan dua. Ya. Artinya kalau laki-laki mendapatkan satu, maka perempuan mendapatkan setengahnya. Bukan berarti nanti, ya, dianggap Allah zalim kepada kalangan wanita. Kenapa kok tidak disamakan antara laki dan perempuan dalam masalah warisan? Ya, karena memang Allah Maha tahu dari apa yang Dia telah tetapkan. Ya. Tidak ada syariat Allah untuk menjerumuskan atau juga untuk membuat kehidupan yang tidak sama, lalu artinya ada ketimpangan, ya, ada kezaliman. Tidak. Ya. Allah Maha tahu syariat. Allah Maha tahu ketika tetapkan sesuatu yang menjadi jalan hidup manusia. Di maslahatil ibad, itu kemaslahatan setiap hamba. Karenanya, ya, apa yang sudah ditetapkan jalankan, meskipun mungkin cara zahir tidak sama. Kan tidak mesti keadilan itu harus sama rata. Keadilan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuai dengan kemaslahatan masing-masing. Kenapa laki-laki dalam masalah warisan kok harus lebih daripada wanita? Karena memang secara kasat mata laki-laki punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, sementara perempuan tidak. Ya, kalau dalam kaidah yang umum gitu kan, maluka mali, wa mali laisa maluka. Itu kan keungkapan orang wanita, itu untuk wanita itu kan, hartamu wahai suamiku itu milikku juga, sementara hartaku bukanlah milikmu. Jadi, ya, semua yang dimiliki oleh suami itu bisa dikelola atau bisa dimiliki oleh sang wanita, sementara yang dimiliki oleh wanita, laki-laki tidak berhak, ya, merasa itu miliknya. Artinya ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wanita. Kalau dia punya, ya, harta, punya uang, ya, kalau dia tidak mau memberi nggak masalah.
Tapi jangan dipaksa ya, untuk diberi kan, untuk akhirnya diminta dengan paksa laki-laki karena nggak punya uang dipaksa. Satu ketika kan Abdullah bin Mas'ud ya, itu kan beliau kan seorang suami. Namun beliau termasuk orang yang miskin. Istrinya kebetulan memiliki uang ya, memiliki harta yang dia akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Istri datang kepada Rasul melihat suaminya miskin, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya apakah boleh saya berinfak kepada suami saya? Maka kata Nabi, falaki ajrun, ya, maka kamu akan mendapatkan ganjaran dari engkau berinfak kepada suamimu. Maka akhirnya dia berikan harta yang dimiliki ya, kepada suaminya sebagai infak. Ya. Dia bersedekah ya, dia bersedekah kepada suaminya. Akhirnya suaminya ya, ketika diberikan sedekah oleh istrinya diterima, tapi setelah itu diberikan lagi kepada istrinya. Untuk apa? Untuk nafkah. Ya. Yang pertama infak, yang kedua menjadi nafkah. Ya. Artinya yang pertama sedekah, yang akhirnya tetap diserahkan kepada istrinya sebagai nafkahnya suami kepada istri. Jadi ya tentunya kewajiban yang suami adalah memberi nafkah, tapi karena dia tidak saat itu tidak memiliki ya, harta atau uang untuk diberikan, tapi kesadaran istri dia memiliki kelebihan waktu itu dia punya uang, maka dia bersedekah kepada suaminya, yang ketika sang istri memberikan sedekah mendapatkan pahala dari sedekahnya kepada suami itu. Nah, artinya memang ini sunnah yang dilakukan oleh istri ya kepada suaminya, sementara suami berkewajiban memberikan nafkah. Nah, itu adalah sesuatu yang memang harus dipahami ya, kita lihat bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang berbeda jenis kelamin dan juga nanti berbeda tanggung jawab dalam kehidupan. Yang lainnya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan laisa dzakaru kal unsa, tidaklah sama laki dan perempuan dalam masalah ya pekerjaan ya. Yang tadi ya tentunya sudah saya sampaikan tentang bagaimana seorang laki-laki pekerjaannya adalah pekerjaan yang apa saja yang bisa dilakukan ya. Sementara wanita ya tidak boleh melakukan pekerjaan yang nanti akhirnya membuat tabiat perempuan kewanitaan itu berubah. Ya, pekerjaan kasar gitu kan, ya, pekerjaan yang sebenarnya hanya laki-laki yang bisa dilakukan. Ya, atau juga dalam bidang ya kalau sekarang kan banyak ya olahraga dan sebagainya gitu kan. Sehingga akhirnya sang wanita melakukan ya pekerjaan atau juga ya olahraga yang sebenarnya membuat dirinya tabiat kewanitanya itu hilang. Ya. Ini seharusnya nggak boleh ya, harus dibedakan. Kadang-kala kita tidak terasa gitu kan, terutama dalam bidang olahraga. Ini kan sebenarnya bagian daripada gozul fikri juga, ya, bahwa orang-orang Barat itu kan menggencarkan ya bahwa tidak ada perbedaan laki dan perempuan dalam masalah dalam masalah bidang olahraga ya, atau dalam masalah pekerjaan, sehingga ya siapapun boleh ya melakukannya selama ya secara profesional ya kan, ya secara profesional dilakukan. Padahal itu semua mengakibatkan sang wanita sendiri akhirnya tidak menjaga auratnya, tidak menjaga jati dirinya sebagai seorang wanita. Kadang ada dalam tinju, yang kalau dalam olahraga kan tinju wanita, ada dalam pemain bola wanita, ya. Terus juga lari ya, dan sebagainya ya. Walaupun mungkin sesuatu yang boleh-boleh saja, tapi harus nanti dijaga kodratnya seorang wanita. Kodratnya apa? Menutup aurat, kalaupun berpakaian tidak ketat, ya.
dan tidak menghilangkan ya, tugasnya sebagai seorang wanita ya, di rumah misalkan, atau bagaimana mendidik dan menjaga ya, berbakti di dalam rumah tangganya ya, dan sebagainya. Ini kan memang sudah menjadi takdir Allah ya. Yang ketika dijalankan dengan baik sesuai dengan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar ya, dan terhindar dari segala mudarat yang saja terjadi ketika dia melakukan hal-hal di luar dari kodratnya. Nah, di sisi lain, ya, di saat Allah mengatakan laisa zakaru kal unsa, tapi juga ada kesamaannya laki dan perempuan, terutama ya ketika disebut sebagai hamba. Nahnu ibadullah, kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyatakan ibadullah, maka ada kesamaan laki dan perempuan. Pertama dalam masalah keimanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya rata. Tidak ada perbedaan dalam masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada persamaan. Laki-laki harus berimannya begini, perempuan berimannya begitu, enggak. Sama semua. Ya. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah, terutama seruan kepada orang-orang beriman, tidak dibedakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu wa al-aminat. Ya. Atau ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat. Ya. Enggak ada. Rata di buku ya. Semuanya disebutkan dengan bentuk yang satu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Walaupun kata-kata amanu terindikasi atau cara zohirnya itu kepada laki-laki. Wahai orang-orang beriman. Maksudnya tidak masuk ya. Kalau dari kaidah ilmu nahwu kan bahasa Arab itu ini hanya untuk orang beriman laki-laki. Tapi enggak. Ini umum. Wahai orang-orang beriman baik laki maupun perempuan. Jadi jangan sampai dianggap ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu untuk laki-laki doang. Kutiba alaikumusiyam berarti puasa untuk orang laki saja. Ya, atau kutiba alaikum ya al-jihad misalkan diwajibkan jihad. Ya, maksudnya jihad itu kan bagian yang memang diperintahkan untuk laki-laki, tapi hakikatnya perempuan juga ada yang berjihad dari sisi yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana dia berjuang untuk ya membentuk keluarganya menjadi keluarga yang baik. Nah, jadi hakikatnya memang semua kita sama, laki dan perempuan dalam masalah beriman kepada Allah. Kewajiban kita sebagai hamba adalah beriman kepadanya. Tidak ada perbedaan di sini. Yang kedua, dalam masalah ibadah. Ibadah juga demikian. Tidak ada perbedaan di antara kita, bahwa kita semuanya diperintah untuk tunduk beribadah, melaksanakan tugas sebagai hamba Allah, baik sholat, membayar zakat, berpuasa, haji. Itu semua adalah kewajiban ibadah kita. Jadi, laisa zakar wa unsa ini disingkirkan. Bukanlah laki dan perempuan itu ya ada perbedaan dalam masalah ibadah. Semuanya ada kewajibannya masing-masing dalam beribadah. Sehingga ketika seorang hamba yang beribadah kepada Allah, baik laki dan perempuan, maka dia telah mendapatkan ya, mendapatkan pahala atau telah menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga dalam masalah al-ajru, ganjaran. Walaupun nanti ada juga yang lebih khusus ya, nanti ada perbedaan juga sebenarnya dalam masalah ganjaran, di mana posisi yang akhirnya laki-laki mendapatkan ganjaran yang lebih, perempuan mendapatkan ganjaran yang lebih. Tapi ada kesamaannya. Kesamaannya adalah bahwa laki dan perempuan ketika dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan baik, maka ganjarannya akan diberikan oleh Allah sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin ganjaran yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, baik di dunia maupun di akhirat.
Kita lihat misalkan dalam surat ya, eh, apa Al-Ahzab ya, Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Memang di sini sebutkan secara rinci ya, laki dan perempuan bagaimana posisinya. Innal muslimin wal muslimat. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minin wal mu'minat. Ya, mukmin laki-laki dan mukminat mukmin perempuan. Qanitin wal qanitat. Laki-laki yang rajin beribadah dan perempuan yang rajin beribadah. Wasodiqina wasodiqat. Laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Wasobirin wasobirat. Laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Wal khashi'in wal khashi'at. Laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Laki-laki yang rajin bersedekah dan perempuan yang rajin bersedekah. Wasaimin wasaimat. Laki yang puasa, perempuan juga yang rajin berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Laki-laki yang pandai menjaga kemaluannya dan perempuan juga yang pandai menjaga kemaluannya. Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Dan laki-laki yang banyak berzikir, perempuan juga yang banyak berzikir. Apa yang Allah berikan? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Allah persiapkan bagi mereka semua ampunan dan ganjar yang besar. Sama ya, ganjarnya sama di sini. Ya, kalau di sini sama, semua ganjaran pasti akan diberikan mau perempuan mau laki. Ya. Tapi ada juga yang memang berbeda. Ya kalau dari si ayat ini sebelum kita masuk pada yang perbedaan itu kan, bahwa di sini memang Allah sengaja memberikan rincian ya, laki dan perempuan dalam berbagai tindak tanduk atau dalam berbagai kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Baik dari sisi ya, keagamaan Islamnya atau keyakinan imannya atau ibadahnya, koniknya itu kan, atau juga dalam masalah sikap kejujuran, dalam masalah perilaku kesabaran, dalam masalah kekhusyuan, dalam masalah menggunakan hartanya bersedekah ya, dan juga masalah berpuasa, dan juga dalam masalah menjaga kehormatan ya, dan juga dalam masalah berzikir. Semuanya itu memang Allah rincikan, baik laki dan perempuan punya tugas untuk memiliki hal-hal yang tadi disebutkan. Ya. Nah, ketika ini dijalankan, maka semuanya akan diberikan balasan oleh Allah, tidak ada yang dibedakan. Semua yang begini, semua yang begitu, semua yang dilaksanakan yang disebutkan di sini, maka ganjarannya adalah ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang berlipat ganda. Tapi ada sisi lain ya, yang Allah Subhanahu wa taala nanti masuk pada laisa zakaru kal unsa. Sangat berbeda laki dan perempuan dalam masalah ganjaran yang Allah siapkan bagi masing-masing. Misalkan bagi perempuan, Allah memberikan ganjaran yang sangat besar yang berlipat ganda ketika seorang wanita mampu ya, melahirkan anak dengan penuh kesabaran. Dia mengandung wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, wa fisoluhu fi amaini, lalu disusui anaknya sampai 2 tahun, ya, setelah itu disuapi. Ya. Ini kan sesuatu yang sangat melelahkan, ya. Bahkan membutuhkan ya, kehati-hatian dan juga konsentrasi, bahkan juga membutuhkan ya, pengorbanan yang besar. Dan ini Allah tidak sia-siakan bagi seorang wanita. Makanya wajarlah kalau Nabi SAW mengatakan, ya,
Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki seorang ibu. Kenapa? Karena yang betul-betul memiliki pengorbanan yang besar. Bagaimana 9 bulan ya, bahkan di awal-awal ya, hamil kan, dalam kondisi yang kadang mual-mual, ya, kadang ya, terasa begitu ya tidak ya menyenangkan gitu kan, terus lagi ya, beralih ya, ketika mulai tumbuh ya di rahimnya anak yang mulai membesar sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan ya, berat terasa ya. Ini kan wahnan al wahnin ya, kepayahan demi kepayahan. Bahkan setelah itu setelah melahirkan dia harus susui, kewajibannya harus memberikan ya, anak ya, baik yang asupan gizi dari seorang ibu 2 tahun ya, main ya, 2 tahun coba. Dan ini Allah tidak sia-siakan ganjaran yang berbeda diberikan dari wanita atau kepada wanita dengan laki-laki. Nah, laki-laki bagaimana ya? Berbeda tadi ya. Rajalu qawwamuna 'ala nisa ya. Ya, dia memiliki tanggung jawab. Qawwam itu sebenarnya bukan sekedar berada di atas itu sehingga laki-laki semena-mena memperlakukan wanita, nggak boleh. Bukan begitu maksudnya. Qawwam itu artinya laki-laki punya tanggung jawab yang besar ya, dari wanita, dari istri atau juga orang ada di rumahnya ya, bima fadallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah berikan kelebihan kepadanya yaitu sebagai kepala rumah tangga ya. Qawamun ya. Qawamun artinya berdiri tegak ya, berdiri kokoh ya di dalam rumah tangganya ya. Bukan sekedar artinya memperlakukan istrinya semena-mena ya, tidak boleh. Nah, ini yang memang bisa kita lihat itu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda. Ya, dari jenis kelamin berbeda, dari sifat dan akhlak juga karakternya berbeda ya. Daripada perlakuan nanti juga harus dibedakan ya. Jadi jangan sampai sama. Sekarang kan emansipasi wanita itu begitu gencar ya. Sehingga akhirnya merasa bahwa semuanya harus sama. Bahkan ada juga yang mengatakan Al-Quran sudah lagi tidak relevan ya, tidak lagi boleh diterapkan perbedaan-perbedaan yang muncul dalam masalah warisan, dalam masalah ya kehidupan ya, semuanya harus sama. Nah, ini sangat bertentangan ya dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Laki memang ada yang Allah ciptakan demikian, perempuan juga Allah ciptakan demikian. Memang ada persamaan, tapi ada juga perbedaan. Jagalah ya perbedaannya masing-masing dan lakukan yang memang menuju persamaan. Ya. Persamaannya kebanyakan memang ketika berurusan dengan ya tadi ya keimanan, masalah peribadatan dan masalah ganjaran itu sama. Sementara perbedaannya di dalam kehidupan dunia bahwa seorang wanita Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menutup auratnya. Laki-laki juga menutup aurat tapi batasnya sudah kita lihat atau sudah kita pahami bersama kan. Ya, tidak wajib pakai jilbab kalau laki-laki kan. Ya, terus juga memang aurat yang harus ditutup itu sebatas ya dari dengkul ya, dari bawah dengkul ya, lutut ya sampai perut itu kan. Ya, sementara yang lain ya, tidak diwajibkan ya, walaupun lebih afdolnya adalah bagaimana dia harus menutup badannya ya. Nah, ini kan hakikat yang memang harus dijalani sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang memang masing-masing punya karakternya, punya perbedaan. Laisa zakaru kal unsa, tidaklah sama laki dan perempuan dalam masalah yang sudah ditetapkan. Memang di sana nanti ada kesamaannya, yaitu bagaimana caranya agar persamaan itu tidak dijadikan sebagai ya, alasan ya untuk mempersamakan semuanya. Tidak ada yang seperti itu ya. Memang ya Allah ada memberikan kesamaan dalam masalah yang keyakinannya, peribadatannya dan ganjarannya, dan kelak juga di surga Allah juga akan memberikan masing-masing sesuai dengan balasannya. Tapi ya Allah juga memberikan perbedaan ketika ya, seorang wanita memiliki yang besar dari laki-laki dari satu sisi,
atau jika laki-laki memiliki gajian besar dari satu sisi yang lain. Laki-laki punya tanggung jawab yang besar, ya, mengemban amanah, ya, terhadap wanita yang dinikahi. Ketika seorang, ya, bapak, ya, punya anak perempuan, maka anak itu menjadi tanggung jawab seorang bapak. Ketika anaknya perempuan, kan? Tapi ketika diambil oleh seorang laki-laki untuk dinikahi, maka tanggung jawab seorang bapak, ya, itu sudah lepas, ya, diambil alih oleh suaminya. Apapun yang dilakukan oleh istrinya, maka tanggung jawab suaminya. Walaupun, ya, tentunya harus juga, ya, bagaimana caranya, ya, seorang wanita menjaga diri, kan? Ya, bukan semena-mena, gitu kan. Yang penting kan urusannya nanti akan dibalas oleh Allah kepada laki-laki atau suaminya, ya, sehingga dia berbuat apa semena-mena, bukan juga. Tapi bagaimana dia berusaha untuk melakukan hal-hal terbaik untuk dirinya, ya, dan juga untuk rumah tangganya. Tapi laki-laki juga bagaimana berusaha untuk memberikan kepada istrinya sehingga istrinya mampu menjaga dirinya atau mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diajarkan, kalau tidak ada, ya, penjelasan, ya, kepada istrinya, lalu istrinya melakukan yang menyimpang, maka tanggung jawab suami ada juga di situ. Kenapa tidak diajarkan? Kenapa tidak diinformasikan, tidak diberitahukan masalah-masalah yang harus dilakukan terkait dengan, ya, jati dirinya sebagai istri, ya, sebagai wanita. Nah, itu ya yang mungkin dapat kita pahami. Walaysa dzakaru kal unsa, itu sangat penting sekali kita pahami bahwa di sana memang ada perbedaan, di sana ada juga ada persamaan, ya, di dalam masalah kehidupan. Lalu yang terakhir tentunya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita sesuatu yang bisa kita jalani terkait dengan, ya, bagaimana, ya, kita diciptakan dalam bentuk yang berbeda. Pertama adalah kita diperintah untuk saling mengenal. Ya ayyuhallazina nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa dengan adanya perbedaan agar masing-masing kita bisa saling mengenal dan saling memahami posisi masing-masing. Itu yang pertama, ya. Bahwa kita bisa akhirnya saling mengenal, saling mengetahui lah. Yang kelak dengan saling mengenalnya itu, maka terwujudlah derajat yang mulia, yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, bahwa dengan adanya perbedaan, masing-masing saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, apalagi saling memperlakukan tindakan-tindakan yang tidak, yang sesuai, bahkan sampai menindas, nggak boleh. Justru saling melengkapi, ya kan? Makanya disebutkan, ya, zaujain wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasangan. Ya, enam pasangan itu ya laki dan perempuan diciptakan, memang ada perbedaan tapi saling, ya, melengkapi, saling menyempurnakan. Laki memang Allah berikan, ya, kelebihannya, tapi ada kekurangannya juga. Perempuan juga Allah berikan, ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Kelebihannya marilah saling mendukung, kekurangannya saling melengkapi. Itu yang disebut dengan pasangan. Sehingga, ya, manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya, selamanya tidak mau menikah misalkan, ya, karena tidak mau terbebani dengan apa yang dia nanti hadapi, ya, sehingga tidak mau mengambil pasangannya, tidak mau mencari pasangannya, maka dia akhirnya mengalami, ya, kekurangan terus, ya, tidak menyempurnakan dirinya. Dan begitu juga dengan yang lain, kan. Ya, jadi akhirnya bahwa Allah menciptakan adanya perbedaan untuk saling melengkapi. Yang ketiga,
saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam mencapai mendapatkan kebaikan dan takwa. Bagaimana kerjasama ya, di dalam masalah adanya perbedaan. Bukan akhirnya saling memisahkan diri ya, dengan perbedaan itu. Ya udahlah kamu ya dengan tugasmu sendiri, saya dengan tugasnya sendiri. Jangan begitu. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita perbedaan bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling melengkapi dan saling tolong-menolong. Sehingga dengan adanya saling tolong-menolong, maka terciptalah ya, kebaikan di antara masing-masing. Yang terakhir, bahwa dengan adanya perbedaan, ya di situ ada keberkahan. Ada keberkahan. Kenapa? Karena dengan adanya perbedaan, adanya keragaman dalam kehidupan. Ya. Keragaman inilah yang akhirnya saling membuat diri masing-masing punya usaha, ya, usaha yang beragam, ya, bagaimana menciptakan kehidupan, terjalin keharmonisan, terjalin kedamaian, terjalin saling tadi tolong menolong, saling membantu dalam masalah kebaikan menuju takwa. Ya, itu semua yang kita ambil dari ya, kaidah walaysa zakaru kal unsa. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Gimana? Ada? Baik, jika memang tidak ada ya, kita cukupkan. Sudah pukul 7, kurang 3 menit. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah di masa bulan Ramadan, kajian kita akan tetap berjalan di waktu yang sama. Jika tidak ada halangan, insya Allah akan kita tetap jalankan, baik dengan kajian surat Al-Baqarah dan kajian tentang kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Quran. Terima kasih atas semuanya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mohon kepada Allah agar Allah menerima segala amal ibadah kita, terutama menjelang bulan Ramadan. Allah tetap memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kesehatan, dan memberikan keimanan dan ketakwaan, sehingga kita bisa menjalani ibadah bulan Ramadan dengan optimal, dengan sebaik-baiknya, meraih rahmat, maghfirah, dan itqun dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, wa natubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ballighna ya Allah Ramadan, ballighna ya Rabb ya Allah ya Rabbana. Amin. Rabbana Ramadan.
Allahumma ij'alna Amin. minal muttaqina qabla Ramadan waj'alna minal muttaqina fi asna'i Amin. Ramadan waj'alna minal Amin. muttaqina ba'da Ramadan. Amin. Rahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Amin. hasanah wa qina adzabannar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma alihi wa sahbihi wasallam. shalli wa sallim Subhana alaihi. rabbika rabbil izzati Amin. amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil Amin. alamin. Jazakallah khairan. Dan akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma wa ilaha illa anta bihamdika. astaghfiruka Asyhadu an wa la atubu ilaha illa anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan dan semuanya. Amin. Assalamualaikum Wa warahmatullahi iyyakum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik,